Halo guys, kembali lagi dengan saya Alfresting dari Akademi Kripto. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas modul yang berjudul Altcoin Scalping 101. Jadi pada modul pertama ini kita akan membahas mengenai pemahaman dasar apa itu altcoins. Jadi apa sih altcoins itu? Jadi altcoins itu adalah singkatan teman-teman dari alternatif coin. Alternatif coin itu adalah koin-koin lain selain Bitcoin. Jadi altcoins ini bisa teman-teman gunakan sebagai salah satu instrumen untuk investasi atau instrumen untuk melakukan spekulasi. Contohnya spekulasi itu bisa teman-teman dengan scalping ini. Jadi scalping ini salah satu alternatif yang teman-teman bisa lakukan dengan aset altcoins. Jadi altcoins itu sejarahnya gimana sih? Pertama kali altcoins itu muncul di tahun 2011. Dan namanya itu adalah meme coin. Jadi ketika teman-teman berpikir bahwa altcoins pertama itu adalah Ethereum, itu bukan karena altcoins itu pertama kali itu adalah meme coin. Dan kemudian setelah meme coin muncul di tahun yang sama itu muncullah Litecoin atau LTC. Fungsi dari meme coin itu sendiri itu adalah menyediakan suatu domain yang terdesentral. Jadi untuk website Jadi fungsinya meme coin itu adalah menghasilkan suatu domain yang terdesentral. Dari situ kita melihat sudah ada utilitasnya. Padahal ini juga tahun 2011. Altcoin sendiri memiliki banyak fungsi teman-teman. Pertama itu fungsinya adalah payment. Payment itu suatu alat pembayaran. Kan teman-teman tahu sekarang udah banyak DeFi atau decentralized finance yang mana fungsinya itu adalah menggantikan bank tapi dia terdesentral. Jadi teman-teman bisa melakukan suatu pembayaran misalkan untuk membeli mobil kemudian teman-teman ingin membeli kopi dan lain sebagainya, itu rencananya itu bisa dijadikan altcoin suatu alat pembayaran. Namun masih terkendala juga di beberapa negara terkait dengan izin dan juga terkait dengan apakah boleh pembayaran menggunakan cryptocurrency. Dan kemudian yang kedua ini fungsi altcoin itu sebagai stable coin. Jadi kan teman-teman ketika menukarkan fiat ke USDT, USDC itu salah satunya fungsi altcoin juga di situ. Karena stable coin ini sendiri ini adalah suatu alat yang gunanya itu adalah menahan fluktuasi dari pasar. Jadi harapannya ini stable coin ini nilainya terus stabil. Karena dia pack dengan dolar dengan komoditas lain seperti emas dan lain sebagainya. Kemudian fungsi ketiga ini adalah utility. Banyak altcoin ini dengan adanya fungsi smart contract bisa dibangun sebagai suatu alat finance kemudian alat tokenisasi kemudian membangun game dalam blockchain dan lain sebagainya. Itu adalah utility lain dari altcoins itu sendiri. Dan yang terakhir fungsi altcoins itu sebagai governance coin. Jadi governance coin itu adalah suatu coin yang digunakan untuk alat voting dalam DAO. DAO itu adalah Decentralized Autonomous Organization, yaitu adalah organisasi yang berbasis desentral. Jadi ketika organisasi atau community dalam cryptocurrency ini membuat suatu DAO, altcoin ini dijadikan suatu alat voting atau pengambilan keputusan terhadap arah dari suatu project. Ini adalah perbandingan market Bitcoin dan altcoins. Jadi masih berimbang Jadi Bitcoin dominance itu juga sekitar mungkin 50-an 51%. Jadi sangat mirip dengan altcoins Kadang seluruh altcoins ini lebih sedikit naik dari Bitcoin Kadang Bitcoin lebih turun sedikit atau Bitcoin lebih naik sedikit. Itu selalu ada di rentang yang kapitalisasinya itu 50, 51%, 52%. Jadi kita jarang masih belum melihat altcoin ini naik yang sampai beberapa puluh persen di atas Bitcoin. Karena banyak juga ETH maksimalis atau mereka yang bullish dengan Ethereum yang menganggap kalau fungsinya ini lebih tinggi dari Bitcoin itu menunggu suatu event yang namanya The Flippening, yaitu adalah ketika Ethereum ini memiliki kapitalisasi pasar yang lebih besar daripada Bitcoin. Kemudian apa sih keuntungan trading altcoin? Jadi saya akan menjelaskan Pertama, ini adalah opsi jenuh ketika trading Bitcoin. Kedua opsi ketika Bitcoin ini stagnan. 3, alternatif keuntungan yang lebih besar. Kemudian 4, mengasah kemampuan seorang trader. Dan kelima, menambah jam terbang seorang. Bedah dulu Pertama, opsi ketika jenuh trading Bitcoin. Ini hal yang paling utama karena kan kita juga manusia teman-teman. Kalau kita setiap hari selama 10 tahun hanya lihat chart Bitcoin, apa yang teman-teman rasakan teman-teman jenuh karena ketika teman-teman bangun trading lihatnya tickernya BTC terus kemudian fluktuasinya juga kayak gitu terus itu kan membuat teman-teman ini merasakan merasakan sensasi lain seperti trading tickernya ETH, tickernya kemudian ada tickernya XRP, tickernya Doge. Itu akan memberikan warna ketika teman-teman trading di market cryptocurrency karena ketika trading Bitcoin only tetapnya teman-teman jenuh juga karena lama-lama yang di trade cuma Bitcoin terus tapi kan altcoins ini melahirkan suatu alternatif supaya teman-teman nggak jenuh ketika teman-teman trading.
Yang kedua ya, ini adalah opsi ketika Bitcoin itu stagnan. Ini pernah ya Bitcoin ini ketika dalam fase yang dia jenuh itu sampai 2 minggu ya teman-teman, itu volatilitasnya kurang dari 1-2%. Nah itu kan menunjukkan ya kalau selama kurun waktu yang stagnan itu teman-teman sulit sekali ya untuk melakukan trading karena range-nya terlalu kecil. Bahkan pernah ya 2 bulan tuh range-nya hanya naik ya 5-7%. Yang mana itu juga gitu juga ya. Ketika teman-teman trading ya tapi gerakannya tuh stagnan, itu yang trading adalah bot ya, dengan metode high frequency trading ya. Jadi mereka trade dengan order book ya, kemudian menggunakan data kuantitatif dan mereka trade jalan otomatis. Itu sangat sulit teman-teman ikuti karena kan teman-teman manusia ya, teman-teman bukan robot ya. Yang tradingnya itu adalah price action ya, SMC seperti itu. Yang mana itu juga hampir nggak mungkin saya bilang teman-teman ikuti algoritma dari robot. Jadi ketika Bitcoin ini stagnan ya, bahkan dalam alt season ya, Bitcoin stagnan ya, tapi Bitcoin dominance tetap turun ya, itu menyebabkan altcoin ini harganya naik berkali-kali lipat. Jadi daripada teman-teman nih parkir uangnya, parkir capitalnya pada suatu aset yang jenuh geraknya atau stagnan ya, uangnya ke dalam sesuatu yang bergerak lebih cepat, bergerak lebih banyak. Pada itu teman-teman bisa ya menggunakan altcoin ini sebagai suatu opsi untuk melakukan suatu trade perdagangan cryptocurrency. Ketiga ini alternatif keuntungan lebih besar. Jadi kalau kita melihat Bitcoin itu kan kapitalisasi pasarnya udah ratusan miliar dolar ya. Jadi untuk naik itu ya atau untuk turun itu dibutuhkan likuiditas ya atau volume yang cukup besar. Untuk menaikkan Bitcoin itu butuh uang dari luar itu yang diinjak sampai miliaran dolar untuk menggerakkan harga Bitcoin. Sementara altcoin ini relatif lebih kecil kapitalisasi pasarnya, sehingga teman-teman nggak perlu uang banyak. Smart money ini nggak perlu gerakan banyak uang ya untuk menggerakkan altcoin. Jadi hanya dengan beberapa juta dolar ya altcoin ini udah bisa gerak ya. Itulah kenapa ya kok untungannya ini bisa lebih besar ya. Bahkan saya dapat Shiba ini dulu 100 dolar yang menjadi miliaran teman-teman. Karena kan sifatnya ini altcoin ini kapitalisasi pasarnya kecil sehingga harga ini bisa bergerak lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian mengasah kemampuan trader. Ya kan ketika teman-teman udah jago nih ya cuma trading Bitcoin. Nah ini kan teman-teman istilahnya belum teruji sepenuhnya sebagai seorang trader. Karena teman-teman hanya mempelajari satu pola. Tapi ketika teman-teman mempelajari pola-pola lain, ini sama aja teman-teman ini seorang fighter ya. Fighter di UFC yang nggak cuma jago boxing. Jadi teman-teman bisa juga taekwondo ya, bisa juga karate ya, bisa juga jiu-jitsu ya. Itu menunjukkan loh teman-teman ini sebagai seorang fighter ya, trader ini punya banyak jurus ya, sehingga relatif lebih berpengalaman ya. Ketika teman-teman ini juga terjun ke market yang lain ya, market eksotik ya, atau market altcoin. Yang terakhir juga menambah jam terbang. Karena kan otomatis ketika teman-teman gak hanya trading Bitcoin tapi juga trading altcoin, ini kan waktu yang teman-teman habiskan di market ini juga relatif lebih banyak. Misalkan satu hari biasa screening Bitcoin 1 jam ya, kemudian teman-teman juga screening altcoin, jadi setiap hari 3 jam ya, tambah 2 jam lagi. Itu kan secara otomatis ya teman-teman, itu akan menambah jam terbang teman-teman. Karena ingat ya, sesuatu itu dikatakan master ya, kalau minimal tuh udah 10.000 jam. Jadi dengan menambahkan opsi altcoin ya, dalam opsi screening dan trading teman-teman ini pasti jam terbangnya itu akan meningkat. Jadi apa teman-teman udah siap untuk trading altcoins? Kalau udah siap, yuk kita lihat modul selanjutnya. Saya Alvesting dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di modul selanjutnya.